Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat berarti ya? Alhamdulillah Oke, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Bapak mau ngabsen dulu nih. Ada yang izin nggak? Ada Bu Eva, Siapa? Dodi. Dodi. Oke, sebelum Bapak absen, alangkah baiknya baca doa dulu ya. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Oke, Bapak absen ya. Ilham, Hadir. Ana, Hadiro. Ruby, Hadiro. Sopa. Hadiro. Encep kemana Encep? Sakit Pak. Sakit ya? Dodi izin Pak. Dodi izin. Hmm. Oke. Kalau Nugi gak ada kabar. Oh, gak ada kabar. Alfa. Ya nanti tanyain ya. Tadi aku lihat main bola Pak. Di mana? Di lapang. Oh gitu. Baru. Oke. Kita mulai ya pembelajaran hari ini terkait dengan apa? Ada yang tahu nggak? Materi apa? Enggak Tahu, apa-apa. Pak. Waduh, lupa ini nggak belajar ya malamnya ya. Ya, Pak. Jadi hari ini kita akan belajar beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu beriman kepada hari akhir itu rukun iman keberapa? Lima. Yang kelima apa keenam? Lima. Lima. Enam Lima. kodok dan kodok. Namanya kode-kode. Lima apa empat? Lima. Empat ke Rasul. Benar? Iya. Betul. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu sangat penting kita imani. Kenapa? Karena kita sejatinya sebagai manusia akan mengalami fase hari akhir. Maka dari itu ada dua kategori yang akan dibahas oleh Bapak. Oke, beriman kepada hari akhir tentu kita harus mengetahui fase-fase nanti di hari akhir kelak. Teman-teman ada yang tahu bahwa fase-fase hari akhir itu apa aja? Yang pertama yaumul mizan. Yang kedua yaumul apa? Yaumul barzah. Barzah. Yang ketiga yaumul Ba'as. ba'as. Yang keempat yaumul Masyar. masyar. Oke, kita tulis ya. Yang pertama yaumul mizan. Yang kedua tadi apa? Yaumul Yang pertama barzah dulu. barzah. Yang kedua Ba'as. ba'as. Yang ketiga apa? Masyar. Masyar. Yang keempat Hisab. hisab. Nah, ini Ada satu lagi Pak. apa? Jaza. Jaza. Yaumul jaza. Yaumul jaza. Oke, teman-teman ada yang tahu yaumul barzah itu artinya apa? Al-Kubur. Alam kubur. Di sana kita bakalan di mana kalau yang baik? Bakal masuk surga. Bakal terang kuburannya. Belum, di kuburan kita bakalan mengalami kayak gimana kalau kita selama kehidupan kita baik, selama kehidupan kita beribadah, datanglah seorang malaikat akan gimana kita sama malaikat tuh? Ditanya gimana? Man buka. Jawabannya pasti apa? Allah. Allah.
itu untuk orang-orang yang soleh, yang baik. Tapi kalau semisalnya ada orang yang gak soleh, gak baik, di alam kuburnya pasti ditanya apa? Kira-kira nih jawabannya apa dari pertanyaan malaikat? Man rabbuka? Jawabannya Sesuai yang dikerjain di dunia. sesuai yang dikerjakan di dunia. Selama di dunia maka akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Siksa bagi orang yang tidak beriman. Itu. Nah, yang kedua yaumul ba'as. Apa tuh yaumul ba'as? Ada yang tahu nggak? Hari kebangkitan. Kebangkitan di mana nih? Dari Alam alam kubur. Kebangkitan di alam kubur. Yang ketiga yaumul masyar. Berkumpul di padang masyar. Yang keempat yaumul hisab. Perhitungan timbangan ya. Yaumul jaza apa? Pembalasan. Hari pembalasan. Pak, kayaknya Bapak salah ngambil deh. Yang mana tuh? Hisab itu perhitungan amal, bukan timbangan. Oh, timbangan mizan. Oh, mizan ada lagi. Iya, Tadi katanya ada 5. ada 6. Oh, 6. Yaumul apa lagi? Mizan. Mizan. Timbangan ya. Yang ini hari perhitungan. Fase-fase ini pasti kita akan mengalami, semua umat manusia, semua orang yang ada di alam dunia pasti mengalami fase-fase ini. Mulai dari ketika nanti kita meninggal dunia akan masuk ke dalam yaumul barzah, yaitu kuburan. Yang kedua kebangkitan, yang ketiga berkumpul, masyar, yang keempat yaumul hisab, di mana amal perbuatan kita selama di dunia diperhitungkan, mau itu yang baik, mau itu yang buruk. Yang keempat yaumul hisab, perhitungan. Yang kelima yaumul jaza, pembalasan. Ketika kita berbuat baik pasti akan mendapatkan yang baik, ketika kita berbuat buruk pasti akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Yang keenam yaitu yaumul mizan, timbangan. Ditimbang amal kita berat yang mana, yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang buruk masuk neraka, yang baik masuk surga. Oke, itu secara pengertiannya. Nah, sebelum kita beribadah, datanglah seorang malaikat akan gimana kita sama malaikat tuh? Ditanya gimana? Man rabbuka? Jawabannya pasti apa? Allah. Allah. Itu untuk orang-orang yang soleh, yang baik. Tapi kalau semisalnya ada orang yang gak soleh, gak baik, di alam kuburnya pasti ditanya apa? Kira-kira nih jawabannya apa dari pertanyaan malaikat? Man rabbuka? Sesuai yang dikerjakan di dunia. Selama di dunia maka akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Oke, mulai dari sini. Yang pertama seterusnya. Jadi yaumul barzah itu tuh tempat kuburan, atau misalkan fase pertama ketika kita sudah meninggal. Di situ nanti kita akan ditanya tentang amalan-amalan kita selama di dunia, terus kepada siapa kita beriman. Lebih tepatnya dipertanyakan semuanya. Entah Oke, kasih apresiasi, tepuk tangan. Lanjut. Oke, kita tulis ya. Yang pertama yaumul mizan. Yang kedua tadi apa? Yaumul Yang pertama barzah. barzah. Yang kedua Ba'as. ba'as.
Yang ketiga apa? Masyar. Syar. Yang keempat Hisab. hisab. Nah ini Ada satu lagi Pak. apa? Jaza. Jaza. Yaumul jaza. Yaumul jaza. Oke, teman-teman ada yang tahu Yaumul barzah itu artinya apa? Alam kubur. Alam kubur. Di sana kita bakalan gimana kalau yang baik? Bakal masuk surga. Bakal terang kuburannya. Belum, di kuburan kita bakalan mengalami kayak gimana kalau kita selama kehidupan kita baik, selama kehidupan kita beribadah, datanglah seorang malaikat akan gimana ya sama malaikat tuh? Ditanya gimana? Man robuka. Jawabannya pasti apa? Allah. Allah. Itu untuk orang-orang yang soleh, yang baik. Tapi kalau semisalnya ada orang yang gak soleh, gak baik, di alam kuburnya pasti ditanya apa? Kira-kira nih jawabannya apa dari pertanyaan malaikat? Man robuka. Jawabannya Sesuai yang dikerjain di dunia. sesuai yang dikerjakan di dunia. Selama di dunia maka akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Siksa jasa pembalasan. Ketika kita berbuat baik pasti akan mendapatkan yang baik. Ketika kita berbuat buruk pasti akan mendapatkan hal-hal yang buruk. Yang keenam yaitu yaumul mizan, timbangan. Ditimbang amal kita berat yang mana, yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang buruk masuk neraka, yang baik masuk surga. Nah, yang tadi Bapak sebutkan, yang tadi Bapak kasih tahu itu disimpulkan supaya teman-teman paham atau tidaknya. Oke, mulai dari sini. Yang pertama seterusnya. Jadi yaumul barzah itu tuh tempat kuburan atau misalkan fase pertama ketika kita sudah meninggal. Di situ nanti kita akan ditanya tentang amalan-amalan kita selama di dunia, terus kepada siapa kita beriman. Lebih tepatnya dipertanyakan semuanya, entah itu kita dapat kesiksaan ataukah kita dapatnya tuh keberkahan, atau misalkan kayak masuk surga atau nerakanya itu nanti diperhitungkannya di kuburan. Oke, kasih tepuk tangannya dong. Yeay. Oke, lanjut. Oke, yang membahas itu artinya adalah hari kebangkitan, di mana seluruh manusia ini setelah menempuh yaumul barzah, mereka akan dibangkitkan untuk berkumpul di yaumul masyar kelak, di mana yaumul ba'ats ini, hari kebangkitan ini dibangkitkannya setelah malaikat Israel meniup sangsakalanya yang kedua. Seperti itu. Oke, kasih apresiasi tepuk tangan. Lanjut. Yang mau masyar ya Pak. Iya. Yang Tapi kalau salah mohon maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Yang mau masyar yaitu hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Iya. Dikumpulkan di padang masyar. Dan manusia tersebut seluruh umat manusia tersebut bakal dibangkitkan, dikumpulkan sesuai dengan amalannya selama di dunia. Orang katanya Pak ada yang kepalanya terdengkir, Iya. terus perutnya besar, gitu. Jadi sesuai dengan amalannya. Ya, betul. Jadi yang mukanya juga sama tuh. Ketika kalau kita dulu pernah berkata ataupun berperilaku seperti binatang, maka di padang masyar itu nanti kita bakal menyerupai seperti sikap yang kita praktikkan di dunia. Gitu. Lanjut. Apresiasi dulu tepuk tangan. Lanjut. Aku yang mau hisab ya Pak. Ya, yang mau. Jadi yang mau hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Pada hari ini semua amal perbuatan manusia baik maupun buruk akan diperhitungkan dengan adil oleh Allah Subhanahu
pengen tahu dari teman-teman terkait dari keempat ini. 1, 2, 3, 4 di sini dibagi ya. Setiap orangnya menjelaskan satu. Nah, yang tadi Bapak sebutkan, yang tadi Bapak kasih tahu itu disimpulkan supaya teman-teman paham atau tidaknya. Oke, mulai dari sini. Yang pertama seterusnya. Jadi yaumul barzah itu tuh tempat kuburan atau misalkan fase pertama ketika kita sudah meninggal. Di situ nanti kita akan ditanya tentang amalan-amalan kita selama di dunia, terus kepada siapa kita beriman, lebih tepatnya dipertanyakan semuanya, entah itu kita dapat kesiksaan ataukah kita dapatnya tuh keberkahan, atau misalkan kayak masuk surga atau nerakanya itu nanti diperhitungkannya di kuburan. Oke, kasih tepuk tangannya dong. Yeay. Oke, lanjut. Oke, yang membahas itu artinya adalah hari kebangkitan, di mana seluruh manusia ini setelah menempuh yaumul barzah, mereka akan dibangkitkan untuk berkumpul di yaumul mahsyar kelak. Di mana yaumul ba'ats ini, hari kebangkitan ini dibangkitkannya setelah malaikat Israel meniup sangsakalanya yang kedua. Seperti itu. Oke, kasih apresiasi tepuk tangan. Lanjut. Yang mau masyar ya Pak. Iya. Yang Tapi kalau salah mohon maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Yang mau masyar yaitu hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, Iya. dikumpulkan di padang masyar. Dan manusia tersebut seluruh umat manusia tersebut bakal dibangkitkan, dikumpulkan sesuai dengan amalannya selama di dunia. Karena katanya Pak ada yang kepalanya terdengkir gitu, Iya. terus perutnya besar gitu. Jadi sesuai dengan amalannya. Ya, betul. Jadi yang mukanya juga sama tuh. Ketika kalau kita dulu pernah berkata ataupun berperilaku seperti binatang, maka di padang mahsyar itu nanti kita bakal menyerupai seperti sikap yang kita praktikkan di dunia. Gitu. Lanjut. Apresiasi dulu tepuk tangan. Lanjut. Aku yang mau hisab ya Pak. Ya, yang mau. Jadi yaumul hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Pada hari ini semua amal perbuatan manusia baik maupun buruk akan diperhitungkan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul gak Pak? Betul. Yeay. Fase-fase ini pasti kita akan mengalaminya. Tergantung kita. Kita mau milih yang bagus, nanti kelak di akhirat masuk surga, kita harus beramal soleh. Kita harus baik, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Tapi apabila ketika kita tidak mau masuk surga yang dijanjikan oleh Allah, maka bebas, hidup kita bebas. Nah, maka dari itu adanya fase-fase ini untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia itu hanya sementara dan abadinya kelaknya di akhirat. Mungkin itu untuk materi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf dari Bapak kalau ada kata-kata salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.